keseluruhan atau global, Allah turunkan pada tanggal 23 malam 24 yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dari mana? Minallah ilal lauhil mahfuz. Allah turunkan langsung dari beliau sampai ke Lauhil Mahfuz, yaitu tepat pada tanggal 23 malam 24. Yang kedua, Quran itu diturunkan melalui proses najman. Kalau kata orang Puri, step by step, berangsur-angsur, atau bahasanya mutawatir. Selama 23 tahun, kalau dirinci 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Dari mana? Minal lauhil mahfuz, atau baitul izzah ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfuz Allah turunkan sampai ke langit dunia, dan langsung diterima oleh baginda Nabi pada tanggal 17 Ramadan yang dimaksud dengan malam nuzulul Quran. Jadi dua-duanya benar. Nah, biasanya yang kita suka peringati itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sampai ke bumi, disebut dengan malam nuzulul Quran. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan disebut bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan ini ada perintah yang tidak ada perintah tersebut di bulan-bulan yang lainnya, yaitu puasa selama 1 bulan lamanya full. Ada yang bertanya, apa definisi puasa? Puasa menurut lughat atau bahasa, atau yang disebut dengan etimologi, kalau kata orang komplek etimologi, yaitu al-imsaku an syai'i, mencegah, menahan atau mengekang dari satu perkara. Maksudnya perkara yang dapat membatalkan puasa. Adapun definisi menurut terminologi atau istilah diambil dari kitab Tafsir Al-Manar karya Syekh Rashid Ridho halaman 143. Beliau memberikan sebuah definisi bahwa puasa itu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasyayan nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah wa i'dadan lin nafsi wa tahyi'atan laha taqwallah bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Itu definisi puasa secara gamblang. Artinya menahan atau mencegah dari makan minum. Makanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan harus paham syarat dan rukun. Apa bedanya kalau syarat dengan rukun? Kalau syarat sebelum mengerjakan, kalau rukun ketika sedang melakukan. Adapun syarat sah wajib dari puasa ada 4. Pertama, harus orang Islam. Kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Karena amanah Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, rufi'al qalamu an salasin, ada 3 orang yang dibebaskan dari hukum. Di antaranya amin namibi hatta yastaiqidh. Yang pertama, orang yang tidur sehingga dia bangun. Yang kedua, wa anil majnuni hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia waras atau sembuh. Makanya kalau ada orang yang normal tidak puasa, berarti kalah sama orang yang gila. Ada orang yang gila tapi puasa. Yang ketiga, wa anis sodiri hatta yakbura. Kata Nabi, orang yang kecil atau anak kecil sampai dia tumbuh dewasa. Kalau dia sebelum balik tidak ada kewajiban,
Tapi sebagai orang tua kita pun harus mendidik dari dini pula kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita yang belum balik itu dididik puasa, mungkin kuatnya baru sampai jam 6, jam 8, sampai jam 10, sampai zuhur. Yang penting dia sudah terbiasa, nanti ketika sudah balik, dirinya itu akan istiqomah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang keempat, syarat sah wajib dari puasa itu adalah sehat dan kuat. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ya, itu kata Allah, paman maka siapa orang karena yang ada dengan minkum di antara kalian maridah, satu orang yang sakit, awala safarin, atau yang kedua sedang dalam perjalanan. Maka dalam ijma ulama ada di antara orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa di antaranya? Yang pertama, orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia boleh tidak berpuasa, fisiknya tidak kuat, tetapi wajib mengganti fidyah. Ya. Apa itu fidyah? Wahia ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ukurannya seperti apa? Wahwa muddun min qutil balad, yaitu mengeluarkannya 1 mud ya, dari makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita beras, tapi orang Cibino, orang Indonesia mayoritas bukan cuma beras, melainkan dengan lauk. Ya. Dikeluarkannya 1 mud. 1 mud itu kalau di kilo 0,6 kilogram. Ya. Kalau di gram 675 gram. Madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Adapun madhab Hanafi dan Ahmad bin Hanbal 0,6 kilogram. Beliau menakar 674 gram. Itu kalau beras doang. Ya. Tapi mustahil orang turi makan cuma sebatas beras doang, melainkan pasti dengan lauknya. Ya. Maka pendapat kaum qadim yang tadi hanya bayar sebatas nasi atau beras yang kita konsumsi saja. Pendapat kaum ulama jadid, ya, yaitu ulama yang kontemporer, wabil khusus ya pendapat Profesor Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyampaikan bahwa orang-orang yang membayar fidyah itu dihitung bukan cuma makan pokok doang, bukan cuma nasi, ya, melainkan ketika kita makan contoh 1 hari 3 kali. 1 kali makannya porsinya misalkan 15.000 atau 20.000, misalkan 20.000 kan. Gak mungkin makannya cuma nasi doang, tapi dengan lauk. Maka kalau 20.000 3 kali dikali jadi 60.000 sekali sehari. Dan memang nanti PKM nanti atau ambil zakat harus hati-hati ketika ada orang yang datang ke masjid bawa duit 4 juta 5 juta. Bayar, begitu bayar, Pak Haji, Pak DKM, saya ini mau bayar fidyah. Oh, berapa Pak? Pokoknya segitu. Itu duitnya 4 juta atau 5 juta. Gak bisa, tetap harus dihitung. Dihitung dulu berapa hari atau berapa minggu orang tersebut tidak puasa. Ya. Nah itu, ini mau kadang-kadang mentang-mentang duit banyak, dibayar kalau di 4 juta, 5 juta, langsung tembak saya membayar fidyah. Kalaupun nanti ada lebihnya, baru masukkan. Kalau bentuk
kalau bentuk materi yang namanya infak buat masjid. Kalau nanti minta supaya diberikan alat di masjid, namanya wakaf. Ya. Jadi jangan kayak misalkan kita lagi tembak 4 juta buat ART, dia dihitung dulu. Misalkan tiba-tiba 2 minggu atau 3 minggu ternyata di jumlah itu atau 1 bulan full sampai cuma 3,5 juta misalkan atau 3 juta, maka lebihnya nanti larikan kepada infak masjid. Jadi tidak berapa ya ketika kita membayar itu harus punya hitungan. Nah, yang kedua, siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa selain orang yang berusia, orang yang sakit. Orang yang sakit itu macam-macam. Pertama, kalau orang sakit tersebut masih muda, apalagi ya. Yang kedua, ada harapan untuk sembuh, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar qada. Ketiga, kalau orang sakit tersebut misalkan tidak mampu untuk melaksanakan qada dan memang usianya sudah lanjut, dan tadi ketinggalan, kalau orang sakit, Bapak, dia itu masih muda, ada harapan sembuh, jangan bayar fidyah. Ini ada orang yang penyakit di antara kita, ada masih usia 40 tahun, 50 tahun, kok masih sehat kan? Nanti kata istrinya datang, ini buat suami saya, bayar apa Bu? Bayar fidyah. Oh, kenapa? Suami saya sakit, lebay. Itu udah ketahuan mau kodok itu, ya, nggak mau bayar kodok. Kalau yang namanya bayar fidyah itu ada usia, tapi kalau orang yang masih muda, masih sehat, ada kesempatan untuk sembuh, boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar kodok. Ketiga, siapa lagi? Orang yang sedang dalam perjalanan ala safarin, boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib membayar qada fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya, pada hari-hari yang lain. Ini masalah hukum ya, masalah fikih. Nah, cuma di kita penyakitnya orang ketika kita lagi memudik, begini penyakitnya Pak. Niatnya udah macam-macam. Padahal puasa wajib. Ramadan itu kan puasa wajib. Dibangunin sahurnya oleh istrinya, Pak, sahur Pak. Nah, nggak usah sahur. Emang kenapa Pak? Kan nanti kita pagi mau mudik. Ini niatnya udah salah nih. Ya, niatnya udah salah. Padahal ini puasa wajib di bulan suci Ramadan. Maka niat belum melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan beda sedikit dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu bisa dadakan niatnya sebelum subuh pun jadi. Tapi ketika kita niat untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka wajib memasang niatnya di malam hari keluar. Makanya kita takut ketiduran, memasang niatnya biasanya pada sholat qiyamul lail atau tarawih. Memang zaman Nabi mah nggak ada namanya tarawih, nggak ada. Ya. Ada juga qiyamul lail atau sholat malam. Ya. Dan memang ini harus legowo dari orang ya, dengan merasa benar. Silahkan mau 23 silahkan, 11 silahkan. Ya. Dan memang masing-masing punya argumentasi. Kalaupun dikatakan cuma 8 rakaat, memang nanti ketika itu sholat qiyamul lail tarawih. Begitu 2 sampai 8, Nabi pulang. Saksinya Siti Aisyah ketika pulang, Nabi pernah tidur, sholat lagi. Ya. Kita mau ngambil yang 11 silakan, dengan bibir mau ngambil yang 23 silakan, jangan semua orang gitu. Jadi orang pada berantem ngomongin masalah tarawih, tapi dia tidak pernah sholat rakeh gitu. Padahal menurut mazhab Syafi'i, la siyama liman lam tarawih, tidak sempurna puasanya orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Maksudnya qiyamul lail. Kapan terjadinya adanya perintah masalah bahasa sholat tarawih? Zaman Abu Bakar Siddiq,
Ini buka Qasasul Anbiya ya, atau kitab Sirah Nabawi. Nah, Abu Bakar Siddiq itu belum merubah qiyamul lail sampai tarawih ada. Ya. Beliau berani merubahnya ketika ada usulan dari Umar bin Khattab. Makanya ketika Umar bin Khattab sedang menjadi khalifah, beliau bahkan mewajibkan ketika itu, ya, padahal ini sunnah, ya, tapi dianjurkan wajib oleh Umar bin Khattab menjadi 23 rakaat. Ya, kita jangan terlalu sempit pemikirannya, apalagi tema mazhab yang 4. Zaman mazhab 4 itu Imam Maliki memerintahkan sholat tarawih 41 rakaat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal memerintahkan sholat tarawih 32 rakaat. Ya. Imam Syafi'i 23, Imam Abu Hanifah 26. Coba kita bayangin, coba pilih yang mana. Nah, kalau kita melaksanakan sholat tarawih, ya sama-sama aja, itu namanya tetap qiyamul lail. Dan memang yang namanya ibadah sunnah di bulan suci Ramadan jangan pernah disepelekan. Gitu ya. Yang keempat, siapa orang yang boleh tidak berpuasa? Jadi tadi yang namanya orang yang musafir, mohon maaf, ada yang terlewat. Ketika kita mau mudik, ya, menjadi orang musafir, maka wajib memasang niat di malam hari dan wajib niat untuk berpuasa. Ketika di perjalanan memang kita tidak kuat, apalagi sampai muntah, tapi muntahnya tidak sengaja. Bagaimana kalau muntahnya disengaja? Maka batal dan wajib. Mana dasarnya? Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man dzara'atul qaid falaisa alaihi qadun." Ya, wawanis takoha falyaqdi. Kata Nabi, siapa orang yang muntah tidak disengaja, maka tidak batal dan tidak wajib qada baginya. Tapi orang yang muntahnya disengaja, maka batal puasanya dan wajib membayar qada. Itu kalau orang muntah. Jadi baru mudik, baru perjalanan 4 kilo atau 5 kilo udah di bis itu. Jadi sengaja muntah itu. Apalagi sekarang Pak, orang nggak puasa. Begitu pas mau mudik, baru rest area, baru berapa kilo, udah makan puasa. Dulu saya waktu kecil, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 1 SMP, itu suka dibawa ke Jakarta Pusat, Kemayoran. Karena abah saya itu tinggal di Jakarta Pusat 36 tahun. Sampai 4 tahun sebelum wafat, gitu ya. Jadi kalau setiap bulan puasa, Idul Adha saya dibawa ke Jakarta. Dulu mah orang-orang nggak puasa, pasti saya temuin di mana? Di Cakung, apa di Jiung ya. Di Jiung itu tempat toko-toko jam ya. Kalau nggak di Jiung di Senen dulu ya. Sekarang orang kagak puasa depan rumah, ya Allah, orang Islam gitu kan. Ya. Zaman sekarang gitu. Ya. Kemarin saya hari Jumat selesai ngisi ya, khotib di Puslapor Mabes Polri, langsung berangkat ke Sukabumi. Ya. Tapi pas begitu di Sukabumi, kebetulan kan macet. Ya. Orang itu ceramah Pak. Maksudnya ada yang masjid yang lagi dibangun, yang lagi megang mic-nya ceramah pakai peci, biasa pakai peci. Bapak Ibu lemparkan saja. Mumpung bulan puasa kita harus banyak beramal. Hebat itu kan. Apa yang kita pertahankan Pak Guru, harta nggak akan dibawa mati. Pintar Pak itu. Tangan kiri megang mic, tangan kanan di bawah bangku megang rokok. Alhamdulillah. Jangan sekarang kayak gitu kan. Makanya di depan rumah itu orang misalnya sudah kelihatan. Ya silahkan kalau dia tidak berpuasa, tapi jangan kata orang Sunda melarang. Ya, silahkan buka. Gitu. Maka boleh silakan ketika nanti ada orang yang sedang dalam perjalanan boleh berbuka tapi wajib membayar. Yang keempat, orang yang boleh tidak berpuasa siapa? Istri yang sedang hamil, kondisinya sedang menyusui,
takut dirinya itu madarat terhadap diri dan anaknya, maka boleh tidak berpuasa, tapi ada perbedaan pendapat di dalam membayar fidyah. Pertama, pendapat Ibnu Umar dan juga Imam Ibnu Abbas, profesor ahli tafsir, menyampaikan definisi pengertian penjelasan bahwa ketika ada seorang perempuan yang hamil kemudian suka menyusui kepada anaknya dan takut terhadap diri dan juga anaknya, ketika dirinya boleh tidak berpuasa tapi nanti wajib membayar fidyah saja, ya. Adapun pendapat Abu Thawr, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, ya, boleh tidak berpuasa tapi wajib membayar qada saja. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ketika ada perempuan yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, tapi bukan hanya qada melainkan wajib juga bayar fidyah. Bukan hanya bayar fidyah, tapi wajib juga membayar qada. Tapi nanti kalau ada yang datang ke at-taqwa, suaminya misalkan datang, ini saya membayar fidyah saja, kita harus husnudon. Mungkin dia ngambil madhabnya bukan madhab seperti kita. Kalau saya madhab Syafi'i, misalkan mengajarkan ke istri saya, kalau istri saya hamil, nanti kamu ketika nanti selesai wajib membayar qada dan wajib juga membayar fidyah. Cuma kadang-kadang kalau masalah ini Pak, seorang suami ada yang bilang ke istrinya, nanti kamu nggak usah puasa lagi hamil, nanti saya gampang bayar fidyah doang. Jadi ya, padahal akunya madhabnya Syafi'i. Silakan itu mau ambil yang, cuma kewajiban kita nanti sebagai nanti pengurus hamil atau DKM positif thinking kepada orang yang bayar fidyah, mungkin dia ambil salah satu madhab. Itu. Adapun rukun puasa tadi, yang pertama niat, yang kedua mencegah dari makan minum, ketiga mencegah dari bersenggama. Maka boleh. Apakah batal ketika kita bersenggama di bulan suci Ramadan siang hari? Bukan cuma batal, melainkan wajib membayar denda. Apa dendanya? Harus memerdekakan satu orang abid atau hamba sahaya. Gimana kalau tidak mampu? Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau tidak mampu? Wajib bersedekah kepada 60 fakir miskin. Itu kalau tidak mampu, ya. Makanya siang hari di bulan suci Ramadan jangan nyolek-nyolek istri. Maksudnya nyolek-nyolek istri mah di sini tiba-tiba langsung kangenan masuk kamar, ya. Itu bukan cuma batal tapi wajib membayar denda. Jadi yang rukun puasa itu satu niat, kedua mencegah dari makan minum, ketiga mencegah bersenggama, keempat mencegah muntah yang disengaja, yang kelima mengetahui waktu, kapan waktu datangnya imsak atau segera menahan dan kapan datangnya waktu maghrib. Makanya dulu di Indonesia ada seorang tokoh nasional, ya, namanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya. Saya suka ingat dulu ya waktu masih kuliah itu, waktu kuliah S1, kalau di pesantren suka dengerin ceramah beliau. Orang Indonesia itu biasanya tukang ngaret, Pak. Jadwal dicantumkan 8:30, 9:30 baru mulai. Gitu. Tapi cuma satu orang Indonesia tepat waktu kapan? Saat datang waktu buka puasa. Datang waktu buka puasa nggak pernah ada orang yang tepat. Memang harus segera dikerjakan. Ketika datang waktu buka puasa harus segera dilakukan. Makanya tadi definisi puasa menurut saya harus dihitung, mencegah, menahan dari makan dan minum dan wabosaya yang bisa bersenggama. Sejak kapan? Minal fajri ilal maghribi, ketika saat datangnya fajar sampai terbenam matahari. Tujuan puasa harus gimana? Ihtisaban billah, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, wa iqdadan lin nafsi wa tahyi'atan laha taqwa bil muraqabah, serta betul-betul mempersiapkan diri kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara apa?
bil muraqabah, dengan muraqabah, atau merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Makanya kalau orang suka tahu dan paham muraqabah, dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah, tidak akan ada yang mungkin siang-siang pura-pura wudhu pakai air kucing gitu. Itu mah bukan wudhu tapi mau godin. Ya, Anda mau minum di siang hari. Kenapa kalau orang sudah muraqabah takut hati? Pernah saya sampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Al-Imam Syarafudin An-Nawawi. Bab kelima itu ada namanya bab muraqabah. Ya. Dan hebatnya Imam Nawawi, setiap sebelum menjelaskan secara gamblang hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin, itu dicantumkan dulu ayat Quran. Dalam bab muraqabah ada ayat Quran yang dicantumkan oleh Imam Nawawi, pertama surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan bermula Allah beserta kalian semua di mana saja kalian berada. Allah itu tahu kepada kita. Jangankan yang kita ucapkan dalam hati saja, Allah sudah tahu. Dalam surah Al-Imran ayat 5, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sungguhnya tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah, baik perkara yang ada di langit maupun di bumi. Ya. Dalam surah Al-Fajr ayat 14 Allah jelaskan, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu senantiasa benar-benar mengawasi. Surah Ghafir ayat 19, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah sangat mengetahui terhadap pandangan mata yang berkhianat serta perkara atau setiap perkara yang selalu disembunyikan oleh hati. Allah tahu. Tepat pada hadis kedua bab muraqabah ada hadis an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau orang sudah takwa pasti akan selalu takut kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah, maksud ikuti dari sini adalah dampingilah oleh kalian, barengilah oleh kalian perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik, maka tamhuha, perbuatan baik itu dapat menghapus terhadap perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kalian dengan manusia, tapi syaratnya bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Selain itu definisi puasa apa selain watahiyatan lahari taqwa bil muraqabah? Yang terakhir watarbiyatul iradah. Definisi puasa itu salah satunya mendidik kita terhadap keinginan dan kehendak kita, ataupun mendidik kita terhadap untuk bisa mengendalikan amarah kita. Makanya mohon maaf ya, di antara sekian banyak momentum yang tidak boleh kita lewatkan di bulan suci Ramadan ini, bahwasanya pertama puasa itu mentarbiyah kita atau mendidik kita untuk betul-betul menjaga lahir dan batin kita. Ya. Orang yang mau sholat, contoh, tidak sah kalau belum wudu, belum sah dan tidak sah, bukan belum sah, tidak sah, karena dirinya harus taharah terlebih dahulu. Ya. Orang bisa sholat tentu dirinya sudah melaksanakan taharah atau wudu. Maka ketika dirinya menjaga dirinya batin apa lahir, berarti dirinya orang yang hati-hati atau ikhtiar. Begitupun ketika dirinya mampu menjaga batinnya, nah ini lebih hebat, supaya terhindar dari hal-hal yang dianggap jelek, dianggap dapat membatalkan terhadap pahala puasa. Makanya di kita itu Pak,
Tidak sedikit kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a faqat. Betapa banyak di antara kita orang yang mengerjakan puasa tapi sayang hanya sebatas mampu menahan lapar dan haus saja. Tetapi di luar itu dirinya itu tidak bisa menahan. Ya.